Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Grasiasita Megananda dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menampilkan resume saya dari kegiatan PBAK UIN Maliki Malang 2021 mulai dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September yang akan saya rangkum menjadi video ini. Materi yang saya ambil pertama adalah materi sistem akademik. Semua mahasiswa UIN Maliki memprogram sendiri mata kuliah kecuali mahasiswa baru yang sudah diprogramkan dari kampus, yang artinya mahasiswa bisa menentukan mata kuliah yang akan diampu melalui siakat mahasiswa. Perolehan IPK menentukan SKS untuk semester berikutnya. Maka apabila IPK rendah, maka SKS yang diampu juga tidak bisa terlalu banyak atau rendah. Jika IPK tinggi, maka SKS yang ditempuh paling banyak adalah 24 SKS. UIN Maliki Malang sendiri juga mempunyai 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang ketiga, Fakultas Syariah. Yang kedua, Fakultas Syariah. Yang ketiga, Fakultas Humaniora. Yang keempat, Fakultas Psikologi. Yang kelima, Fakultas Ekonomi. Yang keenam, Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang terakhir adalah Pasca Sarjana. UIN juga mempunyai 2 kampus. Yang pertama, Kampus Prasarjana dan Kampus Sarjana yang berada di tempat yang berbeda. Dan beberapa fakultas tersebut mempunyai prodi yang bermacam-macam, seperti Prodi FITK mempunyai S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Pendidikan PIPS. Yang ketiga, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Guru Raudatul Atfal. Yang terakhir, S1 Manajemen Pendidikan yang belum terakreditasi. Dan untuk prodi dari fakultas lain bisa kalian cari di Google atau searching di Google. Dan semester yang ditempuh oleh mahasiswa UIN Maliki sebanyak 8 semester. Bisa juga ditempuh dengan 7 semester apabila memenuhi ketentuan yang ada. Dan materi kedua, saya mengambil dari pemateri Dr.A. Fathah Yasin MAG atau Wakil Rektor 3. Beliau mengatakan bahwa menjadi mahasiswa di UIN tidak gampang, harus mengupayakan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan. Dan beliau juga mengatakan mahasiswa harus berpenampilan yang sopan, dan mahasiswa juga harus berpikir secara kreatif, berpikir secara ilmiah, dan berpikir secara positif agar menjadikan mahasiswa dengan mutu yang sangat tinggi, tidak dipandang sebelah. Dan menjadi mahasiswa tidak hanya menjadi kutu buku saja, namun mengikuti ekstra atau organisasi yang telah disediakan atau difasilitasi dari universitas tersebut, agar kita mendapatkan pengalaman yang sangat luas dan pengetahuan yang sangat luas dari organisasi atau ekstra yang kita ikuti, tidak hanya menjadi mahasiswa kutu buku. Dan materi yang ketiga, saya mengambil materi transformasi lembaga.
Sejarah UIN dimulai dari FITK IAIN Yogyakarta tahun 1961. Kemudian pada tahun 1965 beralih FITK IAIN Surabaya. Kemudian tahun 1997 mendapatkan keluasan dari pemerintah menjadi STAN Malang. Berubah menjadi UIN pada tahun 2009 menjadi UIN Maliki. Dan kita sebagai mahasiswa wajib untuk menghafalkan visi misi dari universitas. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya ini bukan dari materi, tetapi saya menambahkan saja untuk memberikan informasi. Dan materi yang ketiga saya mengambil materi DEMA. DEMA merupakan organisasi intrakampus di lingkungan ataupun level universitas. DEMA sendiri merupakan lembaga legislatif tingkat universitas yang mempunyai 4 fungsi utama sebagai organisasi mahasiswa, yaitu fungsi pengawasan, aspirasi, perundangan, dan mahkamah. Fungsi-fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan atau menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan materi selanjutnya yaitu tentang SEMA. SEMA atau yang biasa disebut dengan Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maliki yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi dari SEMA yaitu advokasi, pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Tugas dari SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap laporan penangguhjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan beberapa wewenang. SEMA terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Dan SEMA juga menaungi DEMA fakultas dan universitas. Materi yang selanjutnya adalah tentang UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Di UIN Maliki banyak sekali UKM yang memfasilitasi mahasiswa menyalurkan bakat dan minat. Yang pertama adalah UKM seni religius. Merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak di bidang Islam. Tujuannya adalah membentuk kader Islami, beriman, dan bertakwa kepada Allah. Dan di dalam UKM ada juga divisi USR, yaitu Gambus, Sholawat, Nasyid, Qasidah, MC dan Qiraah, dan kaligrafi. Di UKM ini kamu akan dilatih untuk mengembangkan kesenian yang juga berhubungan dengan keagamaan loh. Nah, ada juga seni teater atau teater komedi kontemporer. Nah, dalam UKM ini bisa kamu ikuti
Seni yang akan dikembangkan seiring dengan rutinnya menggelar pementasan. Buat kamu yang suka untuk memerankan acting-acting, bisa ya untuk mengikuti teater ini. Dan teater ini tidak hanya di Malang saja, tetapi daerah lain seperti Surabaya, Jakarta, Madura, bahkan Banjarmasin. Seni teater ini sudah berdiri sejak tahun 1986. UKM selanjutnya adalah UKM Mapala Tursina. Kegiatan sosial yang dilakukan pada UKM ini biasanya membantu masyarakat dengan cara pengabdian masyarakat menjadi relawan atau bisa disebut dengan olahraga yang paling ekstrim, karena kegiatan di sini meliputi memanjat tebing, menyusuri goa, arum jeram, dan bisa pergi ke gunung. Di UKM ini selain kamu menjelajah alam, juga dilatih untuk kepedulian alam, salah satunya dengan melaksanakan program kali bersih. Apabila kamu tidak suka yang mainstream, jangan coba-coba untuk mengikuti Mapala ini. Tetapi Mapala ini atau UKM ini sudah bisa dikatakan aman atau tidak akan menimbulkan masalah apabila kamu mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan mengikuti seruan atau informasi dari kakak tingkat kamu ya. Yang selanjutnya adalah UKM Unior. Unior merupakan salah satu kegiatan yang membuka wadah cabang olahraga. Cabang-cabang olahraga tersebut yaitu ada PSB atau Persatuan Sepak Bola, yang kedua PBV Persatuan Bola Voli, ada Persatuan Badminton, ada Persatuan Tenis Meja, Asosiasi Bola Basket. Dan di UKM ini kamu akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan, sparring partner, dan turnamen. Kamu bisa memilih ikut salah satu cabang olahraga dari Unior ini dan bisa mengembangkan bakat kamu dalam olahragawan. Dan UKM selanjutnya adalah Satuan Resimen Mahasiswa. UKM ini menjadi tempat bagi wiperan yang mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan serta pengabdian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi buat kalian yang ingin melanjutkan ke pendaftaran TNI atau Polri, bisa memulai dengan mengikuti organisasi UKM Satuan Resimen Mahasiswa. Yang selanjutnya adalah UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur atau koperasi. Mahasiswa ini memiliki unit usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan kamu untuk terjun langsung dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Hal ini dilakukan untuk memberikan bekal kalian untuk berwirausaha secara mandiri di masa depan nanti. Dan buat kalian yang ingin mempraktekkan untuk membuka usaha sendiri, bisa dengan mengikuti UKM dari Kopma Padang Bulan ini. Yang selanjutnya adalah UKM Komus. UKM Komus adalah tempat bagi kalian untuk mengembangkan jiwa bermusik kalian. Mahasiswa di sini bisa berlatih dengan mengembangkan teknik memainkan alat musik atau bernyanyi. Mungkin kalau di SMA bisa disebut dengan ekstrakurikuler band. UKM selanjutnya adalah UKM Taekwondo Indonesia. Mahasiswa bisa bergabung ke UKM Taekwondo Indonesia Kampus UIN Malang yang ingin meningkatkan latihan fisik, spiritual, mental, dan akal. Taekwondo UIN Malang
menggelar latihan rutin, sering berpartisipasi dalam event atau kejuaraan juga. Buat kalian yang ingin mempunyai bela diri, bisa mengikuti taekwondo ini untuk melindungi diri dari serangan bahaya orang lain. UKM selanjutnya adalah UKM Simfoni FM. Jika mahasiswa mempunyai minat di dunia broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruang dengan publik, bisa bergabung ke Simfoni FM. Di UKM ini kalian akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio ataupun mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. Buat kalian yang ingin menjadi presenter, bisa juga nih belajar di UKM tersebut. UKM selanjutnya adalah UKM LKP 2M. Mahasiswa yang suka meneliti hal ilmiah, kamu harus masuk UKM ini ya, yaitu LKP 2M atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini meningkatkan kualitas intelektual kamu dengan mengembangkan kemampuan hal kajian dan meneliti masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan politik. Buat kalian yang suka berdebat tentang politik, filsafat, bisa nih mengikuti UKM LKP 2M ini. Yang selanjutnya adalah UKM UAPM Inovasi. Kalian yang suka tulis-menulis sebuah berita bisa masuk ke UKM yang merupakan satu-satunya UKM pers mahasiswa di UIN Malang ini. Di sini kamu tidak hanya dilatih jiwa jurnalistik, tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguasaan wacana teoritis, karikatur, dan hal lain yang berkaitan dengan penerbitan media. Apalagi memiliki produk berupa kios atau koran tempel dari majalah Inovasi, berita sekilas Malang Raya. Selain ada taekwondo, di UIN Malang juga ada UKM Ikatan Pencaksilat NU Pagar Nusa. Mahasiswa yang ingin menguasai dan mengembangkan seni bela dirinya, khusus pencaksilat, bisa bergabung ke UKM ini. Dengan menguasai seni bela diri, juga bisa melestarikan warisan leluhur loh. UKM selanjutnya adalah UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Bagi kamu mahasiswa yang suka di bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan, kamu tidak salah bergabung ke UKM 1 ini. Anggota UKM ini akan dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Yang selanjutnya adalah UKM Pramuka. Bagi kalian yang baru saja menjadi maba, yang dulunya mengikuti Pramuka, kalian juga bisa menyalurkan bakat kalian di UKM Pramuka ini. Mahasiswa yang ingin menjadi pribadi yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat, kamu bisa masuk ke UKM Pramuka ini. Di sini kamu akan dilatih disiplin dan membentuk kamu. Dan UKM terakhir ini adalah UKM Jepret Club Fotografi. Buat kalian yang suka hunting atau berfoto-foto, kalian cocok banget untuk masuk ke UKM Jepret Club Fotografi ini. UKM ini merupakan wadah minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kamu juga akan dilatih ilmu dasar dan dilatih untuk mengasah potensimu dalam program hunting. Untuk materi selanjutnya, saya akan meresum atau menampilkan resume saya dari kegiatan PBAK dari Bapak Basri Hasan dengan judul Conceptualizing the Moderation in the Context of Indonesia Islam. Belakangan ini, akhir ini 200-an sampai puncaknya tahun ini, ada fenomena yang menyedihkan, yaitu sulit membedakan antara berislam, berarab, dan Arab Ketimuran, Arab Tengah. Tidak sedikit dari masyarakat kalau berarab dianggap sebagai muslim yang baik. Indikatornya adalah orang sering melihat seseorang itu soleh diukur dari simbol-simbol yang
pakai seperti cara berpakaian, seperti bersorban, mempunyai jenggot, dan sering bergamis. Orang yang sudah jelas-jelas alumni pesantren juga tidak dianggap berislam yang baik jika tidak berArab. Maksudnya dengan simbol-simbol yang menunjukkan bahwa dia muslim yang baik. Antara berArab dan berislam itu telah menjadi sesuatu yang samar. Orang tidak bisa memberi definisi yang tepat dan operasional. Ini memiliki efek pada sikap kebangsaan kita. Contoh, tidak sedikit orang bangga pakai bendera di mobil dengan bendera negara lain. Ada kelompok tertentu yang dengan lantang bersuara bahwa tidak ada Islam moderat, tetapi yang ada hanya Islam. Tetapi Islam secara sosiologis ada karena adanya pemeluk, adanya Al-Quran dan hadis, dan penerjemah Al-Quran dan hadis. Tidak ada Islam yang teroris, ekstremis, dan radikal, tetapi buktinya banyak sekali Islam yang semacam itu. Contoh, musola apabila dibuat sholat oleh orang yang bukan golongannya harus dianggap sebagai barang najis. Jadi intinya bukan Islamnya yang radikal, tetapi muslimnya sebagai pemeluk yang memahami teks, mengimplementasi dalam konsep mereka. Dan materi yang terakhir yaitu pentingnya kita mempunyai quick question. Banyak orang yang baru selesai merenungkan, bukan hanya kita, orang yang sudah tinggi di atas sekian ratus, agar seperti apa namanya Anthony Hawking, Stephen Hawking, orang yang cerdas dan akhirnya tinggi, dia bisa menguasai dunia. Bukan muncullah kemudian beberapa waktu yang lalu muncul seperti spiritual question SD di daerah digital, muncul question kecerdasan digital yang tidak saja dia harus punya kecerdasan intelektual, tidak saja dia mempunyai kecerdasan emosional, tapi dia juga mempunyai kecerdasan spiritual. Sekaligus yang terbaru ini adanya kecerdasan digital taksonomi Bloom. Sudah lewat senyum dulu memanfaatkan era dunia digital ini menjadi lapangan kerja, menjadi orang yang unggul, menjadi entrepreneurship. Kenapa sekarang ada 33 juta orang kehilangan pekerjaan? Karena kemajuan digital ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Contoh, di pom bensin sekarang sudah melayani sendiri. Sudah banyak orang dulu kerjanya bagian diisi di Pertamax, sekarang sudah dipecat karena sudah digantikan dengan digital. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila saya mempunyai banyak kekurangan dan tidak adanya kesinambungan dalam materi ini. Saya, Viola Grasicita, meminta maaf yang sebesar-besarnya karena saya di sini baru belajar. Dan apabila ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.